Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, ya ketemu lagi sama Pak Adi nih. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Ada peristiwa yang menyenangkan, bahkan yang menyedihkan. Nah, ini akan lanjutan materinya. Tetap mengenai hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan yang terjadi dalam oleh manusia. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai, kita harus ngapain dulu? Berdoa. Pintar, yuk kita berdoa biar Bapak yang pimpin. Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang di minggu lalu. Biar pembelajaran ini menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh mendapatkan ilmu yang baik. Haleluya, amin. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini anak-anak, ternyata kehidupan manusia memiliki dua kehidupan. Yang pertama namanya kisah menyenangkan. Nah, kisah menyenangkan. Oh, memuat. Oke, tulis di bawahnya. Nah, kisah menyenangkan ternyata terjadi juga di Alkitab. Kita bisa lihat nanti kisah menyenangkan bagaimana yang Bapak ceritain kemarin. Menyenangkan, yaitu kisah mengenai apa? Abraham. Itu nanti kalian bisa lihat dalam Kejadian 12 ya. Nah, di mana Abraham Tuhan suruh, yang bakal minggu cerita, suruh ngapain? Disuruh Tuhan pergi ke tanah perjanjian. Nah, suruh pergi ke tanah perjanjian, akhirnya Abraham pergi. Dia meninggalkan semua hartanya, dan semua tanahnya, ternaknya dan sebagainya. Akhirnya dia pergi ke tanah perjanjian. Nah, ketika pergi ke tanah perjanjian, ternyata Tuhan sudah memberikan janji. Ada 3 janjinya. Nah, nanti di akhir kita akan bahas menjadi tugas. Oke? Yang pertama, itu menyenangkan. Karena ketika dia sudah sampai di tanah perjanjian, janji yang Tuhan berikan sudah dia dapati. Oke? Nah, yang kedua, kisah menyedihkan. Nah, kisah menyedihkan ini tentang kisah Ayub. Nah, kalau kalian bisa lihat, nanti di buku juga ada nih. Yang di halaman 8, kisah Ayub. Nah, nanti kalian bisa baca di Ayub 1. Di Ayub 1. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, Ayub ini seorang yang kaya, punya harta yang berlimpah, punya banyak harta, pokoknya orang kaya sekali. Tapi dia mengalami namanya musibah. Iblis mencobai dia. Akhirnya hartanya hilang semua, anak-anaknya meninggal, seluruh ternaknya habis dibunuh orang. Dan apa yang tersisa? Hanya dirinya sendiri. Bahkan ketika dia sudah menderita, Tuhan memberikan apa? Dia mendapatkan apa? Mendapatkan penyakit, namanya penyakit kusta, gatal-gatal. Nah, itu kisah yang menyedihkan. Nah, nanti di akhir ada juga pertanyaan tentang Ayub juga. Nah, hari ini anak-anak, bayangkan jika kita hidup dalam menyenangkan, kisah menyenangkan, pasti kita sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena pasti dapat harta. Gimana lagi? Pasti dapat sesuatu. Pokoknya senang deh, happy deh. Pasti kita gampang mengingat Tuhan. Tapi mungkin nggak ketika anak-anak kita mendapatkan kisah yang menyedihkan, hidup kita menyedihkan, lagi sedih, peristiwanya sedih banget pokoknya. Mungkin nggak kita bisa mengingat Tuhan. Nah, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, lagi kita anak-anak Tuhan, kita harus apapun kondisinya harus tetap suka cita, harus ingat Tuhan. Walaupun lagi senang, walaupun lagi sedih, kita harus ingat Tuhan. Itu yang paling penting. Oke? Ini adalah kelanjutan dari pembahasan kemarin. Oke, bagaimana kita bisa belajar dari Abraham? Abraham ketika Tuhan suruh pergi, Abraham ayo pergi, dia pergi. Akhirnya dia mendapatkan apa? Mendapatkan janji dari Tuhan. Nanti itu bisa jadi tugas kalian yang terakhir. Dan yang kedua, ketika Ayub dalam kesedihannya, dia tetap setia sama Tuhan.
Nah, apa yang dia dapati nanti kalian dapat tugas juga apa yang didapati, oke? Jadi Ayub mendapatkan beberapa bla 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 banyak sekali. Nah, seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita setia, ketika kita nurut sama Tuhan, walaupun sedih, walaupun senang, Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga. Kalian mau dapat sesuatu yang berharga dari Tuhan? Oleh karena itu tetap setia. Oke, ini ada tugas. Nah, lanjutan dari sini. Oke, tugasnya ada 2. Yang pertama, tugas yang pertama, 3 janji apa yang diberikan Allah kepada Abraham. Nah, jawabannya di mana, Pak? Ada di Kejadian 12, 3 janji. Nah, nanti boleh dibantu oleh papi maminya. Tapi kalau bisa usaha sendiri dulu, udah kesempat soalnya. Yang kedua, tugas kedua, apa yang didapati oleh Ayub ketika setia dalam hidupnya. Nah, di sini juga ada jawabannya di kisah Ayub. Oke, kalau sudah dapat, nanti tolong dituliskan soalnya. Ini ada 2, tuliskan soal, lalu dijawab. Setelah dijawab, kirimkan ke WA pribadi Bapak. Oh ya, untuk jawaban minggu lalu, besok pagi akan Bapak kasih nilainya sekitar jam 10 atau jam 11 nilainya beserta kunci jawaban yang minggu lalu. Oke? Sampai ketemu di minggu yang akan datang, dan Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Oke? Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Bye bye.